Hai semuanya, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Anissa Ulfa, Anjo Jupiter Sinaga, Dina Kaliza, Hatsina Zafni, dan Yusriana. yang dimana pada video edukasi kali ini Kami akan menampilkan video tentang sistem informasi bimbingan dan konseling. Untuk pemenuhan tugas mata kuliah teknologi informasi dan media bimbingan dan konseling. Selamat menyaksikan. Sebenarnya apa sih pengertian dari sistem informasi bimbingan dan konseling? Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui nih, apa sih pengertian dari sistem itu? Dari beberapa banyak para ahli dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan sekumpulan elemen, himpunan dari suatu unsur, komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan informasi adalah hasil dari data mentah yang telah diolah sehingga mempunyai makna. Sehingga sistem informasi adalah seperangkat elemen-elemen yang saling terkait dan saling berinteraksi hingga membentuk satu kesatuan yang nantinya akan melakukan tugasnya untuk mengumpulkan dan mengolah data menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Sehingga sistem informasi bimbingan konseling adalah segala bentuk informasi yang berkaitan dengan data-data siswa, data masalah-masalah bimbingan konseling di sekolah yang saling terhubung. Yang dimana fungsi dari sistem informasi ini adalah mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan yang berkaitan dengan siswa, baik dalam masalah pembelajaran, pelanggaran, maupun karir. Fungsi sistem informasi dalam teknologi informasi bimbingan konseling memiliki beberapa fungsi, terutama komputer dan internet. Pertama, mempermudah konselor dalam menyusun, mencari, dan juga mengolah data. Yang kedua, menjaga kerahasiaan suatu data karena dengan teknologi memungkinkan untuk menguncinya dan tidak sembarang orang dalam mengaksesnya. Yang ketiga, membantu individu maupun kelompok untuk dapat berkomunikasi dengan lebih mudah dan relatif murah dalam pelaksanaan konseling. Keempat, memberikan kesempatan kepada individu untuk berkomunikasi lebih baik dengan menggunakan informasi yang mereka terima tanpa perlu bertemu secara fisik. Kelima, menjadikan teknologi informasi sebagai alat dalam suatu program kegiatan sehingga kegiatan tersebut lebih teratur dan terstruktur. Peranan teknologi informasi dalam bimbingan konseling. Seperti kita ketahui bahwa saat ini bimbingan konseling belum dikatakan materi, sehingga tidak semua sekolah di Indonesia memberikan jam yang cukup untuk materi bimbingan konseling ini karena berbagai alasan. Dengan demikian, apakah dengan tidak tersedianya waktu yang cukup, peran guru bimbingan konseling akan berhasil? Siapapun pasti akan menjawab tidak. Dengan argumen apapun, jika waktu yang tersedia tidak cukup atau tidak sesuai seperti yang diharapkan, maka jangan harap apa yang disampaikan bisa mengenai sasarannya. Oleh karena itu, peranan teknologi informasi bisa menjawab kekurangan waktu tersebut. Aplikasi teknologi informasi dalam bimbingan konseling ini berasal dari sistem informasi yang dimana memberikan informasi kepada klien tentang apa yang dibutuhkannya. Selain itu, sarana yang diberikan oleh teknologi informasi itu sendiri memungkinkan antar pribadi atau kelompok yang satu dengan pribadi atau kelompok lainnya dapat bertukar pikiran. Setelah kita membahas banyak mengenai teknologi informasi dalam sistem informasi, sebenarnya apa sih teknologi informasi itu? Pada dasarnya, teknologi informasi adalah segala sesuatu yang mencakup software dan hardware yang digunakan untuk memperoleh, menyebarkan, memproses, ataupun menyimpan berbagai informasi yang bermanfaat dan dibutuhkan. Sehingga dengan adanya teknologi informasi ini dapat membuat sistem informasi dapat berkembang dengan baik. Dengan ada atau tidaknya teknologi informasi tidak akan mempengaruhi keberadaan sistem informasi.
Tetapi dengan adanya keberadaan teknologi informasi akan sangat memungkinkan untuk menyebarluaskan sistem informasi sehingga dalam mendukung pelayanan bimbingan dan konseling sangatlah dibutuhkan. Kondisi tersebut juga diperkuat dalam konsep bimbingan konseling komprehensif, di mana kedudukan teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling masuk ke dalam berbagai pelayanan dalam bimbingan dan konseling. Ini berarti bahwa teknologi informasi menjadi salah satu sarana bagi terlaksananya layanan bimbingan dan konseling, sehingga sangat berguna juga dan berdampak pula terhadap sistem informasi. Selanjutnya, kelebihan atau keuntungan pelayanan bimbingan konseling melalui teknologi informasi. Di antaranya, pertama, pelayanan melalui teknologi informasi mudah diakses. Kedua, tidak membutuhkan biaya transportasi. Ketiga, mengurangi kesulitan jadwal yang berkaitan dengan program kelompok. Keempat, pelayanan melalui teknologi informasi bersifat semi-anonim. Yang kelima, klien lebih mudah terbuka berbicara tentang masalahnya karena ia tidak berkomunikasi secara face to face, sehingga ia dapat lebih siap dan terbuka. Selain itu, ada pula kelemahan dalam pelayanan bimbingan konseling melalui teknologi informasi ini. Di antaranya, konselor tidak dapat memastikan bahwa kliennya benar-benar serius atau tidak. Yang kedua, diperlukan perangkat khusus agar pelayanan bimbingan konseling melalui teknologi informasi dapat terlaksana, dan perangkat tersebut tidak murah, sehingga tidak semua orang dapat memanfaatkannya. Ketiga, informasi yang diterima atau diberitakan sangat terbatas, komunikasi satu arah, klasifikasi dan eksplorasi tidak biasa segera dilakukan, sehingga ada kemungkinan terjadi kesalahpahaman. Yang keempat, kegiatan konseling melalui teknologi informasi dapat menimbulkan jarak baik secara fisik maupun fisikis di antara konselor dan klien. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bimbingan konseling. Pentingnya penggunaan teknologi informasi ini tentunya dapat dilihat dari berbagai aspek. Penggunaan teknologi informasi juga dapat memberikan pengaruh terhadap seorang guru BK. Orang yang menggunakan internet hanya untuk chatting saja tentunya akan tertinggal dibandingkan dengan orang yang menggunakan internet secara lebih variatif dan produktif. Oleh karena itu, idealnya seorang guru BK atau konselor yang memanfaatkan sistem informasi dalam teknologi informasi adalah guru BK atau konselor yang mampu berpikir kreatif, inovatif terhadap isu-isu yang terjadi saat ini. Pemenuhan kebutuhan informasi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, yang dimana penggunaan teknologi informasi yang produktif, kreatif dan inovatif tentunya didukung oleh persepsi yang positif. Pemanfaatan teknologi informasi akan menjadi suatu hal yang biasa di sekolah sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan secara formal. Sekolah perlu mengambil keputusan bagian teknologi informasi mana saja yang perlu didukung oleh sekolah, di mana pertimbangan ini cukup banyak hal yang terbuka untuk dipikirkan bersama. Sebagai guru BK atau konselor yang profesional, mereka dituntut untuk berwawasan luas, dan hal tersebut akan lebih mudah dicapai dengan memenuhi kebutuhan sistem informasi secara cepat dan efisien menggunakan perangkat teknologi informasi. Sehingga guru BK atau konselor dapat mencari informasi terbaru dengan mudah. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari informasi hari ini yaitu adalah sistem informasi adalah seperangkat elemen-elemen yang saling terkait dan saling berinteraksi hingga membentuk satu kesatuan yang nantinya akan melakukan tugasnya untuk mengumpulkan dan mengolah data menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Sistem informasi bimbingan konseling adalah segala bentuk informasi yang berkaitan dengan data siswa, data masalah-masalah bimbingan konseling di sekolah yang saling terhubung, yang dimana fungsi dari sistem informasi ini adalah mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan yang berkaitan dengan siswa, baik dalam masalah pembelajaran, pelanggaran, maupun karir.
Sebenarnya keberadaan TI atau teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam mendukung pelayanan bimbingan dan konseling, terutama pada sistem informasi, yang dimana kondisi tersebut juga diperkuat dalam konsep bimbingan konseling komprehensif, di mana kedudukan teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling masuk ke dalam berbagai pelayanan dalam bimbingan dan konseling. Ini berarti bahwa teknologi informasi menjadi salah satu sarana bagi terlaksananya sistem pelayanan bimbingan dan konseling. Sehingga kami kelompok penulis menyarankan bahwa guru BK lebih kreatif lagi dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam sistem informasi bimbingan konseling, karena perkembangan teknologi sudah sangat berkembang begitu pesat. Untuk memaksimalkan pelayanan BK dibutuhkan dukungan dari teknologi informasi yang sesuai dan tepat guna melancarkan sistem layanan bimbingan konseling. Demikianlah video edukasi yang dapat kami sampaikan. Semoga pembahasan-pembahasan yang telah kita bahas dalam video ini dapat bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, kami dari kelompok 2 mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa.